Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, upacara pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muna Barat Senin 8 Maret 2021 dimulai. Diawali dengan mendengarkan bersama Indonesia Raya dan Mars PKK. Hadirin undangan dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Ibu Insinyur Haja Wagola MSI disilakan. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 05/KEP/PKK Prov /Angkarum 3/2020-2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muna Barat sisa masa bakti tahun 2017-2022.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara menimbang A. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.74/447 tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang pengesahan pengangkatan Bupati dan pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara. B. Dan seterusnya. C. Dan seterusnya. Mengingat 1 dan seterusnya memperhatikan hasil rapat kerja nasional ke-8 PKK tahun 2015, memutuskan menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat Nyonya Haja Herlina J. Rajion sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muna Barat dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Tim Penggerak PKK Kabupaten Muna Barat. Kedua, mengangkat Nyonya Dr. Anda Rosma Ando Ahmad Lamani sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara, sisa masa bakti tahun 2017-2022. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 5 Maret 2021. Ketua, Nyonya Agista Aryani Alimazi SE, cap ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada 1. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Tenggara selaku Ketua Pembina di Kendari. 2. Dan seterusnya. 5. Yang bersangkutan. Selesai. Persiapan pelantikan kepada Ibu Dr. Anda Rosma Ahmad Lamani MSI sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muna Barat disilakan mengambil tempat. Pelantikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Ibu Agista Aryani Alimasi SE dengan hormat disilakan. Hadirin undangan dimohon berdiri. Pembacaan naskah pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini, Senin, tanggal 8 bulan Maret tahun 2021, saya Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ini resmi melantik Nyonya Dr. Anda Rosma Ando Ahmad Lamani sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muna Barat berdasarkan keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 05/PKK Prof 3 Romawi 2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muna Barat sisa masa bakti tahun 2017-2022. Saya percaya bahwa Ibu akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya, disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan kepada Ibu untuk meningkatkan peran serta PKK dalam menyukseskan pembangunan. Penanda tanganan naskah pelantikan.
Bupati Muna Barat disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Penandatanganan naskah pengukuhan oleh Bupati Muna Barat. Pelantikan dan penandatanganan naskah pengukuhan selesai. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bupati Muna Barat disilakan kembali ke tempat. Dan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Muna Barat yang baru saja dilantik disilakan kembali ke tempat. Hadirin undangan disilakan duduk kembali. Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Muna Barat. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulallahi bil huda wa dinil haq. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat, yang kita muliakan bersama, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terhormat Ibu Agista Aryani Alimasi SE, juga Ketua Dekranasta Provinsi Sulawesi Tenggara, dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati, saya cintai, yang saya sayangi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muna Barat bersama jajarannya, insan pers, yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita tiada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan perkenannya juga kita dapat dipertemukan dalam suasana bahagia di tempat ini, tempat yang indah. Di sini tempat banyak menyampaikan inspirasi, menggerakkan roda pembangunan. Pertama, saya menyampaikan terima kasih khususnya kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara. Tadi telah berlangsung pelantikan saya sebagai Bupati Muna Barat sisa masa jabatan masa bakti 2017-2022.
2022. Pelantikan tadi berimbas kepada dilantiknya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muna Barat. Tentu saya berharap agar PKK ini benar-benar dapat bersinergi dengan pemerintah. Karena memang 10 program PKK, mulai dari penghayatan pengamalan Pancasila, 10 program itu sebenarnya adalah juga sama dengan program pemerintah. Secara khusus juga saya berterima kasih kepada Pak Rajiun Tumada, karena saya telah mempercayakan kepada saya untuk mendampingi beliau selama 5 tahun, dari tahun 2015. Saya banyak mendapatkan petunjuk arahan bersama-sama kita bekerja, mengembangkan Muna Barat yang tadinya dapat dikatakan bahwa itu adalah daerah terpencil. Alhamdulillah secara pelan-pelan dibawa ke pimpinan beliau, lalu Muna Barat mulai bangkit sesuai dengan kapasitasnya. PKK ini tentunya merupakan wujud yang tidak bisa kita abaikan. Saya katakan begini karena PKK ini betul-betul tidak mengenal siapa, tidak ada batas pendidikan, tidak ada kelas, tidak ada etnis, tetapi itu dia bergerak dari bawah sampai kepada tingkat nasional. Dan kalau itu dia, apa yang dikerjakan oleh PKK, bahkan saya dapat mengatakan bahwa apa yang dikerjakan selama ini oleh Ibu Herlina Rajiun, kita dapat mengatakan bahwa 10 program PKK itu sudah dapat terlaksana. Nah, oleh karena itu tugas daripada PKK yang sekarang baru lantik adalah bagaimana melanjutkan, mengembangkan, sehingga itu benar-benar kontribusinya nyata di masyarakat. Hari ini Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muna Barat dilantik dalam suasana pandemi COVID. Tentu sebagai pembina saya berharap setelah selesai ini jangan langsung tinggal diam, tetapi harus bekerja keras. Karena PKK di bawah kepemimpinan Ketua Tim Penggerak PKK yang sekarang ini benar-benar dapat dikatakan bahwa itu mencapai kemajuan yang signifikan. Dan itu harus diikuti oleh gerakan tim penggerak PKK sampai ke bawah, sampai di kabupaten. Saya berharap dalam suasana pandemi COVID seperti ini, supaya benar-benar PKK itu bekerja, menunjukkan esensinya di tengah-tengah masyarakat, bagaimana memproklamirkan atau katakanlah mendorong masyarakat itu agar benar-benar disiplin menggunakan protokol kesehatan. Saya berharap tidak henti-hentinya turun ke masyarakat, memantau keadaan, ya. Dan terima kasih sekali, kalau saya tidak salah kemarin, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK membagi-bagi masker sampai ke Muna Barat. Dan pada saat itu tim penggerak PKK benar-benar bekerja sampai di pasar-pasar, memantau keadaan, dan alhamdulillah kita di Kabupaten Muna Barat, COVID ini masih dapat terkendali. Ini yang pertama, saya harapkan dari tim penggerak. Yang kedua, tentunya apa nanti yang disampaikan, saya berharap supaya nanti apa yang disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, itulah nanti akan menjadi pedoman, arahan, bimbingan
kepada tim penggerak PKK Kabupaten Muna Barat, supaya itu nanti akan menjadi pedoman, akan menjadi masukan yang tentunya sangat berharga, yang nanti akan dikembangkan di Kabupaten Muna Barat. Mungkin hal-hal seperti inilah yang perlu sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya katakan bahwa PKK ini saya katakan harus diberikan dorongan. Tidak hanya cukup dengan doa, tetapi juga harus diikuti dengan, ya katakanlah, program itu akan dapat berjalan dengan baik, kalau juga itu dananya akan dapat terlaksana dengan baik. Mungkin ini yang penting saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak, di hati Ibu sekalian. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Ibu Agista Aryani Alimasi SE dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati Muna Barat beserta jajarannya, dan yang saya banggakan segenap pengurus tim penggerak PKK Provinsi yang hadir pada saat ini, dan yang terpenting juga Ketua Tim Penggerak PKK Muna Barat yang baru saja dilantik beserta pengurus, dan hadirin sekalian yang sama berbahagia. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga dapat bersama-sama mengikuti acara pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muna Barat. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini, izinkan saya mengucapkan selamat kepada Bapak Bupati Muna Barat yang telah dilantik oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada Ibu Dr. Anda Rosma Ando Ahmad Lamani yang baru saja dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muna Barat sisa masa bakti tahun 2017-2022. Nah, ini namanya dapat durian runtuh, dan memang kita nggak tahu ya, rezeki itu yang mengatur adalah Allah. Nah, tapi bisa saja ini merupakan satu cobaan juga. Ya, jadi karena apa? Karena tugas dan kewajiban sebagai pemimpin itu memang sangat berat. Dan menjadi ketua tim penggerak PKK juga, tadi kita baru rakernas, dan PKK nanti ke depannya start mulai sekarang itu masuk dalam sistem pemerintahan. Nah, tadi baru disampaikan Pak Mendagri bahwa nanti akan ada sistem yang baru, lembaga baru yang akan mengikuti pemerintahan setempat. Nah, jadi ini merupakan suatu kemajuan di era sekarang yang nanti akan ada banyak perubahan. Nah, nanti setelah Rakernas, karena sekarang Rakernas masih berlangsung selama 3 hari, setelah itu kita akan mengadakan Rakerda untuk mensosialisasikan semua program-program dari pusat kepada daerah. Nah, nanti di situ kita akan mulai mempelajari baru lagi sistem dan kemungkinan sekarang mungkin akan dua kemungkinan. Akan banyak anggota PKK yang pengurus PKK yang yang mempunyai kemampuan untuk bekerja, keinginan, niat yang baik untuk ikut di dalam struktur PKK, ataukah mereka akhirnya melupakan PKK. Ini ada antara dua, tergantung dengan sistem yang nanti yang akan
kita dapatkan. Nah, kalau tadi saya tanya ke Bapak, kalau menurut yang disampaikan Pak Mendagri tadi bahwa PKK itu nanti akan ada dana APBD, ya kan? Artinya berarti kalau misalnya selama ini kan kita tidak punya dana, ya kan? Selama ini kita dengan sukarela masuk ke lembaga PKK demi untuk membantu pemerintah mensosialisasikan semua program pemerintah sampai ke desa, sampai ke kelurahan di provinsi. Ya, tetapi sekarang kalau memang itu masuk PKK itu ada dana di APBD, artinya pengurus ini nanti akan digaji. Ya, kalau digaji ya antara dua, berarti kinerjanya harus semakin digenjot untuk berbakti, untuk membantu pemerintah di dalam mensejahterakan masyarakat. Nah, tapi kalau kita masuk dalam sistem, tapi tetap juga tidak punya sementara kita pun harus mengikuti sistem dari pemerintah setempat, artinya mungkin tidak akan semua ikut lagi di dalam PKK. Karena apa? Masa kita harus bekerja dengan sistem yang ada, tetapi kita meninggalkan semuanya, tetapi kita tidak diapresiasi. Nah, mudah-mudahan sistem yang ada ini bisa cepat diserap oleh pengurus sampai ke tingkat desa, karena memang mensosialisasikan program baru itu butuh waktu lagi. Ya, jadi tidak begitu saja dapat diterima, dapat diserap oleh daerah, karena situasi dan kondisi daerah-daerah itu sangat berbeda. Nah, jadi mudah-mudahan hasil dari Rakernas ini membuat PKK ini semakin berkembang, semakin bagus dan semakin memasyarakat, sehingga setiap daerah ini dengan program yang baru bisa mensejahterakan masyarakatnya. Nah, ini yang akan nanti setelah Rakernas baru kita mengadakan Rakerda. Nah, pemberitahuan awal juga kita nanti akan melaksanakan HKG, mungkin suratnya sudah surat pendahulunya sudah diberitahukan kepada daerah-daerah bahwa kita akan melaksanakan Hari Kesatuan Gerak PKK pada tanggal 16 dan 17 yang dirangkaikan dengan workshop dan juga seminar. Nah, semoga dari kabupaten-kabupaten ini mengisi stand pameran mini yang nanti akan diadakan selama 2 hari. Dan juga saya berharap dari kabupaten untuk bisa mengirimkan produk UP2 KPKK-nya sebagai bentuk promosi. Nah, nanti itu kita akan berikan sebagai souvenir atau goodie bag untuk para undangan. Ya, semampunya saja, mau 50 atau 100 ya, itu tergantung. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan kita ini semakin membuat PKK itu jaya selalu, dan saya berharap semua pengurusnya benar-benar memberikan waktu yang baik untuk PKK ke depannya lagi. Nah, semoga hasil daripada Rakernas ini membuat semuanya menjadi lebih baik, karena kita belum tahu ya, tetapi semoga hasil daripada Rakernas ini membuat PKK ini semakin lebih berdaya untuk masyarakat. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pelantikan ketua PKK juga itu sudah merupakan hal yang biasa, dan ada juga struktur baru bahwa ketua itu tetap ex officio, tetapi wakilnya untungnya nggak ada wakil ya, kalau nggak jadi nah yang nanti ini kasihan yang dari Muda Barat yang baru terpilih itu, karena nanti tidak ada lagi wakil ya, jadi ketua, setelah itu sekretaris 1-2, setelah itu ketua-ketua bidang. Nah, nanti wakilnya itu ya udah tinggal terserah mau menempati posisi di mana.
ya, atau sesuai dengan keinginan ketuanya mau ditempati di mana. Sebenarnya ini agak-agak ini ya, karena ini sebenarnya sistem pemerintahan yang sekarang kayak seperti OPD, ya kan, langsung ke Sekdis. Nah, mungkin disamakan dengan PKK, tetapi tidak masalah. Ya, selanjutnya mungkin yang bermasalah itu kita mensosialisasikan kepada daerah, karena kalau ketua dan wakil artinya yang terpilih ya, bupati dan wakil atau gubernur dan wakil yang terpilih sebenarnya itu kan satu paket ya. Sebenarnya ini agak berat untuk daerah gitu, tetapi ya bagaimana caranya, karena ini sudah petunjuk dari pusat, sehingga ya daerah tetap mengikuti ya aturan dari pusat yang sudah diterapkan oleh pusat. Nah, jadi bersyukurlah yang tidak ada ini langsung jadi ketua ya. Jadi yang kasihan nanti yang dari Muna yang terpilih ini, nah mau duduk di mana, di sekretaris atau disesuaikan dengan bidangnya. Nah, jadi kalau bidangnya sekarang dosen berarti mungkin di ketua bidang mana gitu. Tetapi kan sebenarnya agak-agak rancu ya, karena akhirnya jabatannya itu ininya sama. Nah, ini yang memang, tetapi ya namanya juga aturan, kita tetap mengikuti aturan dari pusat seperti itu. Dan semoga setelah pelantikan ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Nah, saya mengucapkan selamat dan semoga setelah pelantikan ini ibu-ibu nanti kembali ke daerah untuk bisa berkecimpung di tengah masyarakat, melaksanakan semua program. Nah, sebelum program kita memang ada beberapa perubahan, tetapi tetap intinya adalah kita bekerja untuk masyarakat sampai ke mensejahterakan keluarga sampai ke pelosok-pelosok daerah. Nah, seperti itu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita ikuti doa bersama yang akan dipimpin oleh Nyonya Haja Nurlian Saimu Alwi SAG MAG. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita pada hari ini mendapat ridho dan berkah. Dan izinkan saya memimpin doa ini secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat maha besar-Mu atas izin dan ridho-Mu. Saat ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muna Barat. Kiranya momentum ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu yang membawa barakah bagi kami semua. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, Engkaulah penunjuk jalan kebenaran. Kami tidak berdaya di hadapan kekuasaan dan keagungan-Mu. Jabatan adalah amanah dari-Mu yang harus dipertanggungjawabkan kepadamu. Oleh karena itu, ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk selalu berada pada jalan yang benar. Kami butuh bimbingan dan pertolongan-Mu untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, maju dan mandiri. Mewujudkan daerah kami yang aman dan indah, daerah yang barokah dan maghfirah. Ya Allah, ya Hafiz, satukanlah kami dalam persaudaraan yang tulus. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian,
serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya mujibas sailin, hanya kepadamu kami memohon doa dan harapan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Terimalah amal pengabdian kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara istirahat. Untuk itu kepada Bapak Ibu kami silakan beristirahat sambil menikmati snack yang telah dipersiapkan.